Ya, untuk yang kedua kita akan membahas tentang contoh tanaman iklim tropis di dataran tinggi ya. Contoh yang kedua adalah jeruk dan kerabatnya. Jadi nanti ada macam-macam jeruk. Nah, jeruk sendiri bukanlah tanaman asli Indonesia sebenarnya, tapi berasal dari Asia Tenggara. Meski Indonesia masuk dalam bagian Asia Tenggara, tapi sebenarnya jeruk ini tidak berasal dari Indonesia. Jeruk banyak ditemukan atau pertama kali ditemukan itu di Asia Tenggara, khususnya di negara Cina. Tetapi tanaman ini sudah tersebar menduduki seluruh wilayah di dunia, salah satunya Indonesia. Jeruk ini bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Misalnya di Malang, kemudian untuk dataran rendahnya ada di daerah Sumatera, itu juga kemudian di daerah kering seperti di Sulawesi, Kalimantan, itu juga bisa ditanamin tanaman jeruk. Tanaman jeruk sendiri kenapa bisa dibudidayakan di Indonesia? Karena Indonesia memiliki tanah yang cenderung subur, yakni yang mengandung bahan organik tinggi, yang berarti memiliki daya ikat air yang kuat dan aerasi yang baik, sehingga cocok untuk tanaman jeruk. Sedangkan tanahnya itu jeruk menghendaki tanah yang porus atau yang memiliki daya resap air yang bagus, kemudian pori-pori mikro dan makro yang bagus, seperti itu, sehingga tanaman jeruk dapat tumbuh optimal. Oke, tanaman jeruk sendiri tadi sudah disebutkan ya, tersebar di dataran rendah maupun dataran tinggi, sebagai salah satu sumber vitamin C dan mineral, sehingga manfaat jeruk ini banyak sekali, diantaranya adalah menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh setiap hari, mengurangi resiko diabetes, mencegah anemia, meredakan batuk, dan lain-lain. Nah, ini adalah manfaat dari semua jenis jeruk. Ada jeruk nipis, kemudian jeruk lemon, ada lagi jeruk sunkist, dan lain sebagainya nanti, jeruk pamelo, dan lain sebagainya. Setidaknya diketahui lebih dari 600 varian jeruk yang terdapat di berbagai tempat di bumi, di belahan bumi manapun. Nanti kita akan membahas contoh-contohnya sedikit, hanya sedikit. Dan jeruk memang terasa masam, tapi setelah dicerna di dalam tubuh, buah jeruk sebenarnya bersifat basa. Hanya saja untuk beberapa orang yang memiliki penyakit MAH, itu konsumsi jeruk agak dikurangi atau memilih varietas jeruk yang memang dia itu lebih manis. Kalau misalnya punya MAH tapi mengkonsumsi jeruk nipis, biasanya dia akan meningkatkan asam lambung atau yang biasa disebut dengan GERD. Meningkatkan asam lambung sehingga terasa mual di lambung. Nah, itu kurang bagus kalau untuk dikonsumsi orang yang punya MAH gitu. Kalau orang yang nggak punya MAH itu boleh mengkonsumsi jeruk-jeruk yang memang rasanya agak kecut gitu, agak masam. Cara tumbuh jeruk sendiri berada di ketinggian tepat antara 400, ini dataran rendah, hingga 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman jeruk menghendaki sinar matahari penuh dan dia ditanam di bebas naungan. Karena apa? Karena kalau misalnya dia nggak dapat penyinaran penuh, kemungkinan untuk hama penyakit itu bisa lebih besar menyerang tanaman jeruk. Suhu optimum itu antara 22 sampai 23, namun dia bisa tumbuh dari suhu 13 hingga 35 derajat Celcius. Ada beberapa tanaman jeruk juga yang bisa tumbuh atau tahan hidup pada suhu yang sangat tinggi sampai 50 derajat Celcius dan bisa bertahan hidup hingga di bawah 0 derajat. Tapi walaupun demikian, suhu tinggi itu ataupun yang ekstrim itu dapat membahayakan tanaman jeruk karena penguapan di tanaman itu menjadi tidak seimbang gitu. Laju fotosintesisnya juga akan rendah. Sehingga suhu yang optimum itu dipertahankan di 22 sampai 23 derajat Celcius. Curah hujan sendiri yang dibutuhkan oleh tanaman jeruk antara 1000 hingga 3000 mm per tahun. Sementara optimumnya adalah 1500 hingga 2500 mm per tahun. Nah, untuk bulan-bulan keringnya menghendaki di kurang dari 60 mm per tahun selama 2-6 bulan. Nah, optimumnya adalah 3-4 bulan berturut-turut bulan kering. Karena kalau misalnya tanaman jeruk ini berada di bulan basah yang begitu banyak, kemungkinan tadi
karena kelembaban tinggi sehingga munculnya hama penyakit tanaman. Jeruk sendiri memiliki masalah atau rawan rentan terhadap serangan OPT berupa virus dan jamur. Beberapa tanaman jeruk tidak tahan terhadap jamur sehingga dia akan kering lalu mati. Biasanya ada ditumbuhin juga dengan parasit atau benalu jeruk seperti itu yang bisa menyebabkan tanaman jeruk itu menjadi kering lalu mati. Kalau untuk tekstur tanahnya tadi sudah disebutkan di awal juga bahwa jeruk menghendaki tekstur tanah yang bersifat porus. Tapi karena jeruk itu memiliki akar yang serabut sehingga dia memilih tekstur tanah lempung berpasir di mana sampai kedalaman 50 maksimal 50 itu memiliki tanah yang kedap air. Sementara sisanya dia memilih atau menghendaki tanah yang porus. pH kurang lebih 6 karena jika pH tanah di bawah 5, unsur mikro dapat meracuni tanaman, dan sebaliknya tanaman akan kekurangan unsur mikro jika pH di atas 7. Unsur mikro adalah unsur selain CHO, NPK, CaMgS. Nah, pH di bawah 5 banyak unsur tembaga yang terlarut sehingga beracun bagi tanaman. Sebaliknya, kalau pada pH di atas 6, unsur seng atau Zn dan besi atau Fe menjadi terikat sehingga menimbulkan gejala kekurangan atau diferensiasi unsur hara tersebut. Ada kalanya diferensiasi unsur hara ini seperti gejala serangan penyakit virus triteza sehingga menyulitkan untuk didiagnosisnya. Tanaman jeruk ini ketika dia kekurangan unsur, dia akan memberikan efek pada tanaman seperti saat dia terkena virus triteza. Jadi kita susah mendiagnosis apakah dia terkena virus, apakah dia kekurangan unsur tersebut. Tapi kita dapat mendeteksinya dengan melihat atau mengadakan LSU, Leaf Sampling Unit, melihat kandungan mikro dan makro dari tanaman itu. Kalau misalnya dia tercukupi makro dan mikronya, berarti gejala itu adalah serangan dari virus triteza itu tadi. Tapi kalau misalnya memang unsur hara mikronya itu tuh di daun kurang baik, maka kita bisa menambahkan unsur makro dan mikro tambahan melalui pupuk-pupuk. Selanjutnya, ini adalah tabel adaptasi beberapa varietas jeruk terhadap ketinggian tempat. Ini varietasnya, ada contoh-contohnya beberapa, sementara untuk ketinggian tempatnya, dataran rendah, medium, dataran tinggi. Jadi jeruk adalah salah satu komoditas tanaman yang adaptif atau bisa beradaptasi di dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Varietas jeruk sendiri itu banyak, sehingga dia bisa ditemukan di beberapa daerah yang memiliki ketinggian tempat yang berbeda. Ini adalah beberapa macam jeruk. Ada jeruk lemon, jeruk sitrun, berbentuk oval dengan ujung meruncing, kulitnya berwarna kuning cerah, jeruk lemon, daging buahnya tipis, kemudian kadar airnya tinggi, memiliki aroma yang khas dan rasa asam yang khas. Kulit jeruk sering dimanfaatkan sebagai selai. Untuk masakan, biasanya kulit jeruk ini digunakan untuk tata boga juga. Dan airnya biasanya juga ditambahkan di perkuean. Biasanya nih cewek-cewek yang suka bikin kue, biasanya familiar dengan namanya jeruk lemon ya. Kemudian ada jeruk purut. Jeruk purut ini berbeda dengan jeruk yang lainnya. Kalau jeruk purut ini kulitnya berkeriput, berwarna hijau. Nama ilmiahnya adalah Citrus hystrix. Berukuran relatif kecil, biasanya digunakan dalam masakan dan sambal. Daging buahnya tipis, rasa buahnya sangat masam, memiliki banyak biji. Daun dan buah sering dimanfaatkan sebagai campuran masakan atau kue. Sangat familiar ya kalau mbak-mbak atau ibu-ibu yang suka masak, itu jeruk purutnya biasanya pakai jeruknya maupun daunnya. Daun jeruk purut ini biasanya dipakai di campuran masakan. Kemudian jeruk jerpaya atau jeruk sukade. Memang nggak bisa disebut buah konsumsi karena memiliki ketebalan di bagian daging dan bulirnya itu kecil-kecil.
Kulit buah sering dimanfaatkan sebagai bumbu selai, campuran parfum, dan minyak nabati. Pohon memiliki ketinggian hingga 3 meter. Ukuran buah mencapai 25 cm dengan berat 4 kg. Besar sekali ya berarti. Berkulit tebal karena ukurannya besar disebut juga dengan jeruk pepaya. Sukade adalah potongan buah yang dikeringkan, digunakan untuk tambahan rasa dalam kue. Sama halnya seperti kismis atau coklat chips. Kemudian ada jeruk kumquat atau jeruk nagami, populer dengan sebutan jeruk kumquat. Ciri khasnya bentuk buah yang lonjong dan berukuran kecil-kecil. Tanaman tropis ini berasal dari negeri Sakura Jepang dan tergolong tanaman buah langka. Pohonnya pendek, mempunyai bunga yang harum dengan buah yang banyak dan rimbun, juga produktif. Buah berwarna orange dengan rasa yang enak. Kulitnya juga manis sehingga bisa dimakan dengan kulitnya. Nah, jeruk kumquat ini sudah terdapat di Indonesia, sudah banyak. Biasanya di mal-mal. Kalau di pasar lokal saya kurang tahu apakah ada atau enggak. Dia bisa dimakan sama kulitnya karena dia manis. Dia kecil-kecil. Itu agak lonjong bentuknya. Kemudian ada jeruk nipis. Sangat familiar kalau jeruk nipis ya. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah. Nah, berwarna hijau atau kekuningan, berbentuk lonjong atau bulat, dan ada bagian meruncing di bagian ujungnya. Berkulit agak tebal dan susah dikupas dengan tangan. Bagian kulit dengan daging buahnya itu susah dipisahkan menggunakan tangan. Daging buah tebal dan tidak berserabut. Rasa asam dan memang tidak manis. Bentuk bijinya oval. Sementara untuk jeruk pontianak atau jeruk siam yang sering kita konsumsi, itu berwarna hijau kuningan dan berpori kuning, berkulit tebal dan kuat, bagian dalam berkerut dan berserabut. Kalau kita kupas kulitnya, biasanya ada serabut-serabut yang terdapat di bagian dalam dari kulit ini. Ada jeruk pontianak yang memang halus, kemudian ada juga jeruk yang memiliki tekstur yang agak kasar di bagian luarnya, atau biasanya disebut jeruk manis. Itu biasanya ditanam di dataran rendah. Nah, kemudian ada jeruk mandarin. Ini berwarna hijau atau hijau kekuningan, tapi banyak kita temukan dengan warna kuning nih, berbentuk lonjong atau bulat, dan ada bagian yang meruncing di bagian ujung buah. Berkulit agak tebal dan susah dikupas dari tangan. Daging buah tebal, tidak berserabut, rasa asam dan tidak manis, dan berbiji oval. Kemudian jeruk limau atau jeruk sambal ini memiliki nama latin Citrus ambilcarpa. Bulir jeruk limau ini cukup kecil yang berwarna hijau, lebih muda dari jeruk purut. Jadi mirip dia jeruk limau dengan jeruk sambal, atau mirip antara jeruk limau dengan jeruk purut, hanya saja dia lebih kecil daripada jeruk purut. Di dalam setiap bulirnya terdapat biji yang lumayan banyak. Permukaan kulitnya lebih halus dari kulit jeruk purut, memiliki kandungan air lebih sedikit daripada jeruk purut. Selanjutnya ada jeruk bali, populer dengan sebutan jeruk pamelo. Beberapa orang mengatakan bahwa jeruk pamelo itu berbeda dengan jeruk bali, tapi kebanyakan peneliti mengatakan jeruk pamelo adalah bagian dari jeruk bali atau sebutan lain di beberapa daerah yang membedakan jeruk bali dengan pamelo, hanya sebutan saja. Sebenarnya mereka dalam satu spesies. Kemudian kulit buahnya tebal dan berwarna hijau, berukuran besar, berbentuk bulat atau cenderung agak oval. Daging buahnya berwarna putih atau kemerahan. Rasanya manis, sedikit kecut, terdapat semburat pahit. Bijinya sedikit. Jeruk bali ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada jeruk-jeruk yang lainnya. Dan memang sudah terkenal kalau dia memiliki rasa manis, ada yang sedikit kecut, dan semburat pahitnya di akhir ketika makan. Dan ada juga jeruk keprok. Jeruk keprok ini untuk di beberapa daerah berbeda penyebutan. Ada yang menyebutnya jeruk sapel, ada yang menyebutnya jeruk keprok. Ukurannya relatif kecil daripada varietas lain, berbentuk oval atau bulat, kemudian dia berkulit tipis, tapi berdagingnya tebal. Memiliki banyak biji, dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Mekanisme penyerbukan atas bantuan lebah, jadi dia nggak bisa menyerbuk sendiri. Kalau di daerah kita, jeruk keprok itu digunakan untuk buat minuman jeruk gitu, es jeruk gitu, itu menggunakan jeruk keprok. Dia kecil-kecil tapi manis. Kemudian ada jeruk dekopon. Nah, yang belum familiar dengan nama dekopon,
ini bisa mengunjungi daerah Magetan, banyak ditemukan di sana dan sudah bagian dari pembinaan Balijestro. Jeruk asal Jepang ini ukurannya lebih besar dari jeruk pada umumnya. Memiliki benjolan di pangkal buahnya mirip dengan buah pir. Ukurannya atau bentuknya mirip buah pir ya. Memiliki kulit buah yang tebal, buahnya manis tanpa biji. Jeruk Likopon bisa ditemukan di daerah Magetan, Jawa Timur. Warnanya kuning, orange, dan menarik. Dari bentuknya aja udah kelihatan ya kalau dia menarik. Apalagi dia memiliki rasa manis dan tanpa biji. Ada jeruk manis juga, nama ilmiahnya adalah Citrus sinensis. Baik tanaman maupun buahnya berbau harum, khas banget dengan wangi jeruk. Pohon jeruk ini memiliki daun bersayap. Pada ketiak daun terdapat duri dengan bunga putih kekuning-kuningan dan buah bulat. Kulit buahnya sukar dikupas, rasa buahnya juga manis. Namanya jeruk manis, jadi pasti buahnya juga manis ya. Ini tadi adalah beberapa macam jeruk yang memang ada di Indonesia. Beberapa macam lagi banyak ditemukan namun tidak banyak dibudidayakan karena memang belum adaptif dengan ketinggian tempat tersebut. Meski begitu, meski dirasa jeruk itu adalah bagian dari komoditas Asia Tenggara, tapi jeruk banyak ditemukan di daerah-daerah subtropis seperti Florida, kemudian Washington, ada juga di daerah-daerah Australia yang memiliki keadaan iklim agak kering sampai kering. Tetapi di negara-negara tersebut, tanaman ini mendapatkan cukup pengairan. Nah, dalam kenyataannya tanaman jeruk itu tumbuh di daerah beriklim yang lembab atau cukup mendapatkan air. Dan buahnya akan memiliki kulit yang tipis, dagingnya halus, air buahnya itu akan lebih banyak dan rasanya lebih manis. Jadi jelas bahwa jeruk lebih menghendaki daerah yang cukup pengairan. Kesulitannya ialah bahwa tanaman jeruk yang tumbuh di daerah beriklim basah mudah terkena penyakit daun dan batang. Di daerah-daerah yang curah hujannya kurang atau keadaan iklimnya kering, dapat pula menghasilkan buah yang berkualitas tinggi asalkan air tanahnya cukup dangkal antara 100-150 cm di bawah permukaan tanah atau tersedianya pengairan yang teratur sehingga ketinggian tempat bertanam, terutama suhu, kelembaban, serta penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap kualitas buah yang dihasilkan. Beberapa jeruk yang memang ditanam di dataran rendah biasanya akan dibuat seperti ledokan dan bedengan gitu. Jadi bedengannya itu ditanami jeruk lebih tinggi daripada ledokannya. Sementara ledokannya itu untuk pengairan atau dijadikan sebagai irigasi untuk di dataran-dataran rendah ya. Karena jeruk sendiri memiliki atau syarat tumbuhnya adalah pengairan yang cukup. Jeruk sendiri itu sebenarnya dikelompokkan atas tiga kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok primitif yang belum banyak dibudidayakan oleh orang, belum banyak dikenal oleh orang lain. Kemudian ada yang kerabat dekat dengan sitrus yang sebagian telah dimanfaatkan oleh orang lain, oleh orang-orang dibudidayakan seperti itu ya. Kemudian sitrus yang sebenarnya yang telah dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh orang. Nah, kelompok jeruk yang terakhir ini, yang sitrus ini terdiri dari dua subgeneral, yaitu Papeda dan Euscitrus. Papeda itu dagingnya yang nggak enak dimakan karena banyak mengandung asrit. Kalau yang Euscitrus itu yang daging buahnya enak dimakan, hingga kulitnya juga seperti jeruk kumquat tadi ya. Kalau yang Papeda ini contoh-contoh jeruk yang memang kulitnya digunakan untuk minyak asiri dan nggak enak dimakan, baik kulit maupun daging buahnya. Selanjutnya ini adalah perbandingan ukuran beberapa jenis jeruk. Contohnya ya, ada limquat, kumquat, kemudian jeruk nipis. Ini yang keempat ada jeruk keprok, kemudian ada citrun, lemon, ada tangelo, kemudian ada jeruk manis, jeruk lemon juga jenis ponderosa, kemudian ada sukade, yang 10 ada grapefruit, dan yang terakhir adalah jeruk besar atau biasa disebut dengan jeruk Bali. Ini adalah bentuk-bentuk dasar dari buah jeruk, ada yang berleher panjang, kemudian berleher pendek, ada yang bundar merata, datar atau rata, kemudian sangat cekung, agak cekung,
berkerah pendek. Berkerah pendek itu tuh dia ada 2 lekukan seperti ini. Yang ini berkerah tinggi dan cekung. Ini cenderung seperti apel, cuma 1 lengkungan aja. Kalau ini 2. Nah, yang ini berkerah dan berleher pendek. Jadi ada kerahnya dan ada leher pendeknya. Ini adalah bentuk-bentuk dasar dari buah jeruk. Di antara macam-macam jeruk tadi, contoh-contoh jeruk yang sudah kita sebutkan di atas, itu memiliki bentuk dasar buah jeruk yang berbeda-beda. Terdiri dari sini ya, bagian dari ini. Kemudian ini adalah budidaya jeruk. Ini secara umum, budidaya secara umum hanya saja nanti kalau misalnya untuk yang di daerah dataran rendah, dia butuh diberikan pengairan atau irigasi. Di dataran tinggi, dia membutuhkan pengairan yang secara teratur, disiram saat-saat kondisi tertentu. Dan dia membutuhkan pengairan lebih banyak ketika fase pembungaan. Kalau di daerah dataran rendah, dia juga membutuhkan mulsa untuk menekan pertumbuhan dari gulma. Untuk budidaya jeruk, kebanyakan di Indonesia dataran rendah tidak menggunakan mulsa. Jadi dibiarkan aja gitu tumbuhnya rumput. Hanya nanti dikendalikan pada circle weeding atau di sekitar tanaman itu ketika mau pemupukan. Atau nanti memang dibuat jalur ketika perawatan, nanti dibuat pembersihan di sekitar tanaman, tapi nggak keseluruhan. Karena untuk mempertahankan erosi tanah juga. Pemilihan benih yang pertama yaitu hasil okulasi, karena okulasi ini memiliki keseragaman dari benih-benihnya, kemudian kualitasnya juga bisa kita maksimalkan, sehingga pemilihan benih yang bagus adalah dari hasil okulasi. Tinggi tanaman yang bagus ditanam atau boleh ditanam di perkebunan jeruk adalah tingginya 75 cm, kurang lebih segitu. Memiliki perakaran yang kuat, itu adalah benih yang baik. Contoh benih yang baik. Kemudian ada penanaman, lubang tanam dibuat dengan kedalaman 0,75 meter, lebar atau panjangnya 0,6 meter. Lebih baik pembuatan lubang tanam ini dilakukan di akhir musim kemarau, didiamkan, kemudian diisi dengan pupuk dan campuran bahan organik, juga tanah di lapisan atas, kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 minggu, baru saat penanaman adalah di awal musim penghujan, karena dia membutuhkan banyak air di awal waktu, dan suhu yang lebih optimal. Jarak tanamnya untuk jeruk koprok sendiri adalah 5 x 4 meter persegi, jeruk manis 5 x 6 meter persegi, jeruk pamilo 6 x 7 meter persegi, mengingat tanaman ini memiliki kanopi yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan jenis tanamannya kalau untuk menanam jeruk ini. Baris tanaman diatur searah timur ke barat agar penyebaran sinar matahari lebih optimal. Ketika di timur, dia tidak tertutup naungan sehingga bisa berfotosintesis dengan optimal. Pengaturan cabang. Nah, kelebihan dari budidaya jeruk ini, dia harus diatur cabangnya atau harus dirompes agar tidak terlalu rimbun dan tidak menyebabkan suhu itu menjadi lembab. Tanaman jeruk sendiri memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif daripada tanaman buah lainnya. Tumbuhan parasit yang menempel pada pohon jeruk karena suhu yang lebih rendah atau kelembaban yang tinggi, seperti contohnya lisenes atau pasilan. Nah, ini adalah parasit-parasit yang harus cepat dibuang karena dapat mematikan si tanaman jeruk itu. Parasit itu mengambil sumber nutrisi dari tanaman jeruk sehingga tanaman jeruk yang harusnya mendapatkan nutrisi optimal itu berkurang. Lama-kelamaan dia akan kering lalu mati. Gulma yang tumbuh di bawah tanaman jeruk juga harus dibasmi sehingga tidak menjadi sarang-sarang kutu daun yang berbahaya. Kutu daun sendiri itu membawa virus atau dia sebagai carrier pembawa. Sehingga ketika ada kutu daun di sekitar tanaman jeruk, dia bisa menyebabkan jeruk-jeruk tersebut menjadi terserang hama penyakit. Nah, pemangkasan atau pengaturan cabang ini adalah pekerjaan rutin pada tanaman jeruk yang dikelola dengan baik. Karena kalau misalnya nggak dirompes atau nggak diatur cabangnya, banyak sekali hama penyakit yang menyerang tanaman jeruk. Kalau di arsitektur pohon jeruk perlu dibangun sejak dini dengan cara mengatur percabangan berpola 139. Dipilih satu cabang yang paling
kokoh, yang utama yang di bagian tengah ya, cabang primer, kemudian dipilih lagi cabang sekunder 3 buah, nanti itu dirompes, dipotong, dan dari 3 cabang itu dirawat 3 cabang lagi, sehingga kita dapat 139. Itu pelajaran yang minggu lalu ya, sebelum UTS. Kemudian ada pengairan dan pemupukan. Pengairan dilakukan ketika fase pembungaan, karena tanaman jeruk membutuhkan air yang lebih banyak saat fase pembungaan. Sementara yang di bawah ini adalah tabel rekomendasi pemupukan tanaman jeruk secara umum dari Balit Jestro. Ini umur 0 sampai 22 bulan, sampai 4 tahun ya ini ya. Itu N-nya butuh sekian, kemudian P dan K-nya. Aplikasi 1 tahun ada 3-4 kali, 3-4 kali, 3-4 kali, dan 2-3 kali. Dilihat sampai ini. Disesuaikan dengan usianya. Ini adalah tabel rekomendasi pemupukan tanaman jeruk, namun bisa juga disesuaikan dengan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Karena pemerintah daerah biasanya memiliki data kandungan nutrisi pada tanah-tanah di sekitar tempat saudara tinggal. Kalau ini dari Barjistro, kemungkinan ini adalah rekomendasi secara umum untuk daerah yang memiliki ketinggian tempat di rata-rata 500 hingga 700. Budidaya jeruk yang selanjutnya adalah penjarangan buah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan buah bermutu tinggi dan menjaga kestabilan produksi. Caranya yaitu sisakan 2 buah per tandan menggunakan gunting pangkas. Kenapa menggunakan gunting pangkas? Untuk menghindari pelukaan pada jaringan tanaman. Kalau kita menggunakan pisau, kemungkinan pisaunya itu karatan atau dia tidak tajam, tumpul, maka akan melukai bagian dari tanaman dan itu menyebabkan potensi masuknya hama dan penyakit. Sehingga kita membutuhkan gunting pangkas yang ini kriterianya adalah harus tajam ya gunting pangkasnya. Kriteria buah yang dibuang yaitu adalah buah yang cacat, terserang hama penyakit, dan ukurannya yang paling kecil. Ini adalah contoh bunga dari tanaman jeruk. Yang keenam adalah pengendalian hama penyakit. Nah, hama-hama tanaman jeruk ini banyak sekali ya, diantaranya ada kutu-kutu, ada kutu daun, kutu wol, kutu perisai, kutu apis, juga kutu daun pucuk ya, menyerang kucuk bunga muda, daun muda, bunga muda, dan sebagainya. Sementara kalau kutu wol itu mengeluarkan cairan manis seperti madu sehingga sering dikerumuni semut. Cairan madu ini merupakan media tumbuhnya cendawan. Kemudian ada ulat juga, ulat perusak daun, buah, dan bunga, ada kumbang penggerek daun, dan serangga penggerek buah jeruk. Hama-hama itu bisa diberantas atau dikendalikan dengan semprotan pestisida. Sementara, penyakit yang paling susah dikendalikan pada tanaman jeruk adalah Citrus Vine Ployum Degeneration atau CVPD. Kalau jeruk yang sudah terkena CVPD ini, dia biasanya akan mati. Dan ini sudah banyak menyerang di daerah Florida, Australia, Amerika, China. Hingga saat ini belum ada cara pengendaliannya. Hanya pencegahannya adalah dengan menanam bibit yang sehat dan mengendalikan serangga kutu loncat. Karena kutu loncat ini menjadi carrier bagi penyakit ini, virus ini. Pencegahan lainnya untuk pengendalian CVPD adalah mengendalikan sumber inokulum atau infeksi seperti tanaman jeruk sakit dan tanaman inang dari kutu loncat tersebut, seperti kemuning. Nah, diduga rumput kemuning ini atau rumput bebandotan merupakan inang yang disenangi penyakit CVPD. Kemudian memberantas atau mengendalikan vektornya dengan insektisida yang insentif dan menghentikan serangan CVPD dengan jalan menggunakan infus oksitetrasiklin 1000 ppm sebanyak 1 liter dilarutkan pada tanaman jeruk yang sakit, tetapi pada tanaman jeruk yang telah parah, biasanya ini kurang efisien. Pengendalian atau pencegahan CVPD ini bisa dilakukan dengan menghilangkan atau mengendalikan gulma-gulma yang memang menjadi inang dari vektor virus atau penyakit CVPD ini.
Sementara untuk panennya sendiri, dilakukan saat buah mencapai kematangan optimal sekitar 8 bulan dari pembungaan. Panen dilakukan saat cuaca cerah, menggunakan gunting pangkas, dan buah dimasukkan ke dalam keranjang yang dilapisi karung plastik untuk menghindari rusaknya atau cacatnya kulit buah karena bergesekan dengan keranjang. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang contoh buah tropis di dataran tinggi, iklim kering tropis, yaitu buah jeruk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.